Kalian sehat ya? Jangan lupa tetap menggunakan protokol kesehatan. Pada video pembelajaran kali ini, kita membahas materi tentang garis dan sudut, yaitu yang pertama, jenis-jenis sudut, yang kedua, hubungan antara sudut, yang ketiga, kedudukan dua garis, yang keempat, sifat dua garis jajar yang dipotong oleh garis transversal dengan tujuan pembelajaran, yaitu 1. Menjelaskan hubungan antara titik, garis, dan bidang. 2. Menentukan sifat jika dua garis jajar dipotong garis transversal. Ketiga, menentukan besar sudut dengan menggunakan sifat sudut. Yang keempat, menganalisis hubungan antara sudut jika dua garis jajar dipotong oleh garis transversal. Tentu saja siswa-siswi bertanya, untuk apa kita mempelajari garis dan sudut? Ya, dalam kehidupan sehari-hari banyak kita temukan penggunaan garis dan sudut. Misalnya dalam pembuatan rumah, di situ ada jendela, di mana di jendela itu ada bentuk sudut, misalnya sudut siku-siku, dan juga bagian-bagian lain dari rumah. Demikian juga ada jalan raya. Di jalan raya itu ada perempatan. Di perempatan itu ada membentuk sudut juga, yaitu sudut siku-siku. Untuk itu, kalian perlu paham dulu apa itu garis, apa itu sudut. Sebelum kita membahas tentang garis, kita bahas dulu tentang titik. Titik itu sebenarnya tidak bisa didefinisikan, karena titik itu tidak memiliki ukuran, tidak mempunyai panjang, tidak mempunyai lebar, dan tidak mempunyai tinggi atau tebal. Hanya ditandai dengan noktah. Sedangkan garis itu adalah kumpulan titik-titik yang terletak pada satu bidang. Ya, sehingga kita lebih dulu mempelajari titik karena memang garis itu adalah kumpulan titik-titik. Lalu yang berikut, sudut. Sudut itu adalah daerah yang dibentuk oleh pertemuan antara dua garis lurus. Untuk memahami tentang garis dan sudut, mari kita perhatikan video berikut. Baiklah siswa-siswiku sekalian, untuk kalian memahami tentang sudut, pertama kita mempelajari jenis-jenis sudut. Yang pertama adalah sudut lancip. Kalian perhatikan gambar, ada dua garis, yaitu garis OA dan garis OB berpotongan di O. Dan sudut yang terbentuk adalah sudut lancip, di mana sudut lancip adalah sudut yang besarnya antara 0 derajat dan 90 derajat. Jadi antara berarti mulai dari 0, sampai 89, jadi 90 tidak masuk. Baiklah, di sini ibu memegang dua lidi. Seperti apa model sudut lancip? Jadi seperti begini. Ini anggap ini garis OA, ini OB. Sudut lancipnya mulai dari gini ya. Terus ini tetap sudut lancip, ya. Jadi sudut lancip itu banyak besarnya. Yang kedua, sudut siku-siku, yaitu sudut yang besarnya 90 derajat. Kedua garisnya saling tegak lurus seperti ini, OA dan OB tegak lurus. Jadi kalau ada tanda seperti ini, itu berarti sudut siku-sikunya. Misalnya ini tadi sudut lancip. Begitu dia tegak begini, itu berarti sudut siku-siku saling tegak lurus. Yang ketiga, sudut tumpul, yaitu sudut yang besarnya antara 90 dan 180. Sebagaimana sudut lancip, sudut tumpul juga banyak besarnya. Dari antara 90 dan 180. Antara berarti mulai dari 90, sekian sampai dengan mau memasuki 180. Nah, seperti apa bentuknya? Ya, ini gambarnya salah satu contoh.
Ini tadi siku-siku. Maka kalau tumpul dia mulai keluar gini. Ya. Mulai miring keluar garisnya terus. Nah, itu sudut tumpul. Lalu yang keempat, sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat membentuk garis lurus. Nah, kalau ini tadi OA dan OB belum membentuk garis lurus. Nah, kalau sudut lurus dia membentuk garis lurus ya, OA, OB. Nah, perhatikan kembali ini. Jadi kalau yang jelas kalau begini ya tidak ada sudutnya, berimpit. Nah, begitu dia mengambil jarak mulai ada sudut, itu tadi lancip, tegak lurus siku-siku, miring keluar dia tumpul, terus keluar. Nah, kalau lurus begini itu sudut lurus. Besarnya berapa? 180 derajat. Nah, untuk lebih jelas di sini Ibu ada bawa juga busur derajat. Jadi seperti ini. Jadi ini pusatnya. Ini 0 derajat, ini 180 derajat. Tadi membentuk garis lurus. Jadi dari sini ke 0 dan dari sini ke 180 membentuk garis lurus. Nah, kalau lancip 0, 10 sampai 80 sekian itu sudutnya lancip. Nah, kalau dari 0 ke 90 ini kan saling tegak lurus, itu siku-siku. Nah, dari 90 terus ini sampai mendekati ini itu sudut tumpul. Jadi ini garisnya miring keluar semua. Sedangkan dari 0 ke 180 itu adalah sudut lurus. Jangan lupa satuan sudut selalu dinyatakan dalam derajat. Ya, misalnya 30 derajat ditulis 30 dan ada angka seperti 0 di atas. Yang berikut kita mempelajari hubungan antara sudut. Seperti apa hubungan antar sudut? Yang pertama, kalau hubungannya sepasang sudut yang saling berpelurus, yang kata lainnya adalah suplemen, yaitu pasangan sudut yang saling berpelurus yang jumlah kedua sudutnya besarnya adalah 180 derajat. Nah, kamu perhatikan gambar ini, misalnya ada sudut AOC dan ada sudut BOC. Nah, ini tergabung, ada dua sudut di mana jumlahnya 180 derajat ya. Kalau kita lihat di sini, kalau kita gabungkan, nah ini seperti busur tadi 180 derajat. Jadi sudut AOB tambah sudut BOC sama 180 derajat. Dan kedua sudut itu dikatakan saling berpelurus. Contohnya seperti ini. Nah, sebelahnya ini 150, sebelahnya ini A. Pertanyaannya berapakah besar A? Jangan lupa tadi jumlahnya 180 derajat, maka kita tulis di sini A derajat tambah 150 derajat sama dengan 180 derajat. Maka A sama dengan 180 ya, pindah tambah jadi kurang 150. Maka A sama dengan 30 derajat. Seperti itu. Jadi 150 derajat dan 30 derajat itu saling berpelurus di mana jumlahnya 180 derajat. Yang kedua, sepasang sudut yang saling berpenyiku atau kata lainnya komplemen, yaitu pasangan sudut yang jumlah besar kedua sudutnya 90 derajat atau pasangan sudut yang membentuk sudut siku-siku. Sekarang perhatikan, ini ada gambarnya. Ini ada dua sudut POQ dan QOR membentuk sudut siku-siku tadi. Ya, PO dengan OR kan saling tegak lurus. Di mana jumlahnya 90 derajat dan kedua sudut itu dikatakan saling berpenyiku. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh yang ada. Ini ada 60 derajat, ini X. Ditanya berapa X? Maka X tambah 60 derajat sama dengan 90 derajat. X sama dengan 90 derajat kurang 60 derajat. X sama dengan 30 derajat. Berarti 30 derajat dengan 60 derajat saling berpenyiku. Yang ketiga, sepasang sudut yang saling bertolak belakang. Ya. Jadi perhatikan gambarnya seperti ini.
ada untuk yang saling bertolak belakang ada 4 sudut, tapi pasangannya ada 2. Ya, di sini ada KON yang di atas, kemudian yang ininya NOL, yang di bawahnya MOL, yang sebelah kiri KOM. Mana yang saling bertolak belakang? Pertamanya adalah KOM. Yang ini saya beri tanda sama. Ya, KOM dan NOL. Jadi bertolak belakang, saling bertolak belakang. Jadi satunya ke arah kiri, satunya ke arah kanan. Itu yang namanya saling bertolak belakang. Lalu yang berikut, yang kedua, yang ini dan ini. KON yang di atas dengan MOL. Jadi satunya di atas, satunya di bawah, namanya bertolak belakang. Nah, kalau 2 sudut yang saling bertolak belakang selalu sama besar. Sehingga kalau KOM, katakan KOM 40 derajat, maka NOL juga pasti 40 derajat. Kalau MOL misalnya 100 derajat, maka KON juga 100 derajat, ya. Jadi selalu sama besar. Itu menyangkut hubungan antara sudut. Yang berikut kita mempelajari tentang kedudukan 2 garis. Ada beberapa jenis. Yang pertama 2 garis sejajar. 2 garis sejajar dikatakan sejajar apabila kedua garis itu tidak akan bisa berpotongan walaupun diperpanjang. Kita ambil contoh ini, garis A dan garis B. Nah, ini kalau kita perpanjang, ya tidak akan berpotongan. Demikian juga P dan Q. Kita ambil contoh dalam kehidupan sehari-hari, kalau siswa sekalian jalan bersama teman. Kalau kamu jalannya selalu sejajar, ya, kamu tidak akan saling tabrak. Tapi kalau misalnya pada saat jalan tiba-tiba satu teman dia belok, nah pasti dia tabrak dengan kalian. Atau juga ada kendaraan begitu Kalau jalannya lurus terus tidak akan bertabrakan. Jadi itu yang dimaksud dengan 2 garis sejajar. Terus simbolnya seperti ini, ya. Jadi ini bacanya A sejajar B, ini bacanya P sejajar Q. Lalu yang kedua, 2 garis yang berpotongan, yaitu garis yang saling berpotongan dan terletak pada satu bidang. Nanti kita lihat contoh di belakang. Yang ketiga, 2 garis berimpit, yaitu kedua garis itu terletak pada satu garis lurus. Ya, ini ibu ada tadi ada lidi. Ya, kalau seperti ini kan, kalau saya letakkan di sini, nah ini atau begini, ini berpotongan, terletak pada bidang ini. Nah, itu 2 garis yang berpotongan. Kalau berimpit, nah, seperti begini. Ini yang namanya berimpit. Misalnya ini garis AB, ini CD, itu namanya berimpit. Contoh lain tentang berimpit, misalnya kalau kamu lihat permukaan jam atau arloji, kalau menunjukkan pukul 12 siang, maka kedua jarum itu akan saling berimpit. Ya, itu yang dinamakan 2 garis berimpit. Jadi jarum panjang dan jarum pendeknya saling berimpit. Lalu yang berikut 2 garis bersilangan. 2 garis dikatakan bersilangan apabila garis-garis tersebut tidak terletak pada satu bidang datar dan tidak berpotongan bila diperpanjang. Nah, misalnya ini ada lidi ini, satunya di sini, satunya di atas ini, begini. Ini bersilangan karena mereka terletak pada bidang yang berbeda. Ya, katakanlah ini saya taruh di sini, tapi letaknya kayak begini. Nah, kalau sejajar kan gini, ini. Jadi terletak pada bidang yang berbeda. Baiklah, untuk memahami tentang kedudukan 2 garis, kita lihat contoh yang ada ini. Ini ada balok A B C D E F G H. Yang dinamakan 2 garis sejajar, saya ambil salah satu saja, yaitu AB dengan DC. Ya, ini dan ini. Kalau di lidi ini begini. Nah, itu sejajar. Masih ada contoh lain, tapi ibu hanya ambil satu, AB dengan DC. Kemudian yang namanya berpotongan. Ya.
AB dengan BC, perpotongan di B. Bukan hanya ini saja, masih ada contoh lain, kalian bisa lihat sendiri. Sedangkan yang namanya bersilangan, AC dengan HF. Ya. Kenapa bersilangan? Mereka terletak pada bidang berbeda. Kalau AC terletak pada bidang AB, CD yang di bawah, bagian bawah. Sedangkan HF terletak pada bidang yang bagian atas, EF, G, H. Jadi itu perbedaan antara bersilangan dan berpotongan. Yang berikut yang kita akan pelajari adalah dua garis jajar yang dipotong oleh garis transversal atau garis lurus yang lain. Nah, seperti ini. Jadi pada gambar ini garis L dan garis M itu sejajar, dipotong oleh garis G, ya, ini ke atas. Maka terbentuk 8 sudut. Saya beri nama di sini A1, A2, A3, A4. Ini B1, B2, B3, B4. Nah, pada dua garis sejajar yang dipotong oleh garis lain ada beberapa nama bentuk sudut, hubungan antar sudut itu. Pertama, sudut sahadap. Yang kedua, sudut dalam berseberangan. Yang ketiga, sudut luar berseberangan. Yang keempat, sudut sahadap. Yang keempat, sudut dalam sepihak. Kelima, sudut luar sepihak. Nah, kita lihat di sini yang pertama sudut sahadap. Ya, untuk lebih paham sudut sahadap, misalnya ya, ini saya buat dua garis jajar dulu. Nah, untuk paham sudut yang berseberangan itu luar berseberangan, dalam berseberangan, luar sepihak dan dalam sepihak, yang bagian dalam adalah ini. Nanti yang luar itu berarti di luar garis ini, garis jajar ini. Sekarang kita lihat di sini. Pertama dulu sudut sehadap. Sehadap berarti yang arahnya sama. Misalnya di sini A1 dan B1 ini. Mereka menghadap bagian kiri atas. Kiri sama-sama kiri atas. A1 dan B1. Kemudian A2 dengan B2. Kanan atas ini. A2 B2 ini kanan atas, maksudnya atas garis sejajar. Kalau dua yang ini A2-nya di atas garis L, B2-nya di atas garis M. Berikut A3 ini dengan B3. Kanan bawah. Ya, di bawah garis sejajar maksudnya. Kemudian A4 dan B4 kiri bawah. Ya, di bawah garis sejajar. Itu yang disebut sudut sahadap. Yang kedua, sudut dalam berseberangan. Nah, ini tadi Ibu kasih contoh yang ini. Maksudnya supaya kamu mengerti. Maksudnya dalam itu bagaimana. Sudut dalam berseberangan, artinya sudut itu ada di dalam dua garis sejajar dan saling menyeberang. Ya, misalnya A4 yang ini, dia kan berada di dalam garis sejajar. Dia menyeberang dengan yang mana? B2, saling menyeberang ini. Satu sebelah kiri atas, satu sebelah kanan bawah. Jadi itu yang namanya berseberangan, tapi berada di dalam garis sejajar. Nah, selain itu apalagi? A3 dan B1. Jadi A3, kalau tadi A4 dan B2 kan A4-nya di sebelah kiri, B2 kiri atas, B2-nya kiri kanan bawah. Yang ini A3-nya kanan bawah dan B1-nya kiri kanan atas, kiri bawah B1-nya. Itu dalam berseberangan. Sekarang sudut luar. Nah, luar berseberangan. Dia berada di luar garis sejajar ini, di luar L dan M. Yang di luar garis sejajar A1, A2, B4, B3. Berarti itu saja di antara keempat garis sudut itu. Sekarang A1 dulu. A1 dia di kiri atas. Berarti dia punya pasangan entar kanan bawah, berarti B3. Ya. Luar berseberangan, saling menyeberang, satu di kiri, satu di kanan. Berikut lagi A2 dan B4 saling menyeberang. Itu artinya menyeberang dengan garis yang ini, yang potongan. Lalu sifat dari sudut sahadap, sudut luar dan sudut dalam berseberangan adalah sama besar. Misalnya kalau A1 dengan B1, kalau A1-nya katakanlah 120 derajat, maka B1 juga 120 derajat. Nah, atau kalau
A3-nya atau B4-nya 60 derajat, maka A4 maksudnya, A4-nya 60 derajat, maka B2 juga 60 derajat. Jadi itu sifat dari ketiga sudut itu tadi, sehadap, dalam dan luar berseberangan sama besar. Yang berikut adalah sudut sepihak. Nah, seperti apa sudut sepihak? Kalau berseberangan tadi saling menyeberang. Kalau sepihak berada pada satu bagian, apakah kanan atau kiri. Seperti ini. Yang sepihak misalnya A1 dan A4, A2 dan A3. Tapi itu tadi termasuk sehadap. Dalam sepihak, di bagian dalam dulu. Yang bagian dalam apa? A4, A3, B1, B2. Berarti keempat sudut itu saja yang kita pasangkan, tapi sepihak. Nah, kita lihat yang sepihak di sini, A4 dengan B1. Kemudian sepihak berikutnya A3 dan B2. Itu yang dimaksudkan dalam tapi sepihak. Kalau berseberangan tadi beda, A4, B2. Tapi kalau A4 dan B1 itu termasuk dalam sepihak. Lalu ada lagi luar sepihak. Nah, yang bagian luar garis sejajar ini. Yang luar itu A1, A2, B4, B3. Berarti itu yang kita pasangkan tapi sepihak. Jadi A1 dengan B4 berada di sebelah kiri semua dua-duanya, tapi di luar. A2 dan B3 juga berada pada bagian luar dan sepihak. Nah, sifatnya beda dengan yang tadi sehadap berseberangan. Sifatnya jumlahnya adalah 180 derajat. Kenapa begitu? Kamu lihat di sini. Misalnya A1 itu bentuknya tumpul, kalau B4 bentuknya lancip. Ya. Jadi tidak mungkin sama besar. Begitu juga A4 lancip, B1 tumpul. Jadi untuk sepihak sifatnya jumlahnya 180 derajat. Maka di sini Ibu tulis sudut A4 tambah sudut B1 180 derajat. Sudut A3 tambah sudut B2 180 derajat. Begitu juga dengan A1 tambah B4 180 derajat. Demikian juga A2 dan B3 180 derajat. Ya, baiklah, demikian saja penjelasan Ibu pada hari ini. Untuk lebih memahami, nanti pada pertemuan berikut, pada video berikut, baru banyak latihan soal yang akan dipelajari. Baiklah siswa-siswi, sampai di sini dulu video pembelajaran kita kali ini. Untuk lebih memahami materi kali ini, silakan mempelajari materi pada bahan ajar dan kerjakan soal halaman 25 nomor 4. Terima kasih, sampai jumpa.